itu dipinjemin ke Salzburg. Nah, di Salzburg ini dia gacor nih, nyetak belasan gol deh, 11 apa berapa gol gitu. Asisnya juga lumayan lah, 3 apa 4. Padahal dia pemain sayap nih. Untuk ukuran pemain sayap dan pemain muda usia 18 tahun itu bisa nyetak belasan gol tuh menurut gue itu udah keren banget. Meskipun mainnya hanya di Liga Austria ya, kita tetap balik lagi. Ini dia masih baru terujinya di Liga Bundesliga Austria. Nah, di Piala Dunia kemarin dia golin satu dan golnya juga cukup Berarti bagus. musuh kemarin dikasih striker yang mini-mini semua. Kita lihat kemarin, kalau ada umpan crossing, nggak bisa dapat Gak ada tuh. yang nyundul. Nyundulnya Iya, kayak Mario Bros tau nggak lo, cat niatnya sih Mario Bros. ada, Cucuk. mau nyundul, cuma nggak pernah kena aja tuh bola. Jadi kita kalau ada opsi-opsi crossing, nggak bisa sama striker nih. Nah, musim ini kan keren-keren nih. Ada Ekator, kalau udah sembuh ya. Terus kalau itu ada Wani. Kolomani. Kalau ada Zirkzee lebih oke lagi sebenarnya kita main bola-bola atas. Terus juga masih ada Milik kan. Milik biarpun jadi Kabar mengagetkan dan mengejutkan, kayaknya ini udah jadi ciri khasnya Carnevali. Tadinya Jeff Ekator, nggak ada angin, nggak ada apa. Here we go. Zaki Celik. Zeki Celik. Nah, kali ini setelah habis Randall Colomani emang udah ada info lah, udah ada warawirinya, ada woro-woronya. Terus Karim Alaizbegovic, ya. Ini nggak ada kabar, nggak ada apa. Ada kabar, maksudnya nggak ada kabar bakal 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 dan deal. bakal deal, bakal here we go. Tahu-tahu sehabis here we go-nya Kolomani tiba-tiba langsung ada si Karim ini. Dan mudah-mudahan Karim ini bagus ya, karena Karim Benzema kan bagus. Yang Karim-Karim ini mudah-mudahan bagus ya. Jadi teman sholat Jumatnya si Yildiz. ada Celik tuh. Iya. Oke. Em, karena tadi openingnya adalah seperti itu, kita bakal ngomongin doi. Tapi sebelum kita ngomongin doi, gue kenalan dulu. Gue adalah Jeki yang akan membawakan untuk sesi kali ini adalah tentang Here We Go-nya Karim Alaizbegovic. Terus dan yang pakai jersey pink dengan siapa? Saya Paundra Juventini dari Kanada. Oh, kan dari Anjay. Bosnia. Tadi kan Bosnia, Oh temennya iya. Karim. Oke, yang sebelah satu lagi dengan siapa? Halo, dengan gue Bio ketemu lagi Juventini dari US. Masih di Yo, US nih gue, belum pulang dari nonton final World Cup. iya, hati-hati lu nanti ketemu itu apa pasukan imigrasinya Trump di diusir paksa. Oke, sebelum nanti masuk ke materinya, eh gue pengen promosi dulu bahwa kita punya merchandise ya. Merchandise untuk apa? Untuk ya keren lah, topi kita keren. Terus ada tote bag kita dan ada gantungan kunci. Jadi teman-teman ayo borong di Shopee juga ada. Jadi bisa di link Shopee. Ya, jadi diborong ya. Ya, Pondra juga Bio borong ya. Ya, Borong, borong. Gue ntar tanggal 1. Langsung aja klik link Shopee-nya. Terus kita ada grup membership ya, grup membership supaya kita ngobrol seperti ini. Bagi teman-teman yang pengen punya teman ngobrol Juventus nih, Suara Juventus adalah tempatnya ya. Karena teman-teman mungkin udah capek ngobrolin hal-hal keseharian, pengen ngobrolin tentang hobi, ya inilah di sini Suara Juventus ini ya. Apa ngobrolin MBG udah capek, Pondra ya. Di sinilah ngobrolin Juventus ya, ngobrolin hobi kita. Terus kita ada QR ya, ada QR. Oh ya, grup membership kita. Jadi teman-teman yang mungkin belum masih malu-malu kucing ya untuk ngobrol di sini, kita bisa undang ke grup membership. Grup WA membership. Nah, terus terakhir adalah QR kita. Di-scan aja dan dibantu supaya suara Juventus ini tetap eksis sampai akhir zaman. Ini udah akhir zaman ya, ya. Udah akhir zaman yuk. Udah, udah. Udah. Oke, langsung aja ke materi pertama adalah tentang Karim. Waduh, kalau Karim nih bagus nih kalau main bola yang namanya Karim bagus Karim Benzema. Karim Adeyemi. Oh, ya kan bagus juga, bener gak? Iya. Bagus berarti. Padahal gue belum riset ya. Gue langsung nyambungnya Karim Benzema. Karim Alaibegovic. Ini dari Bosnia, temennya Pjanic, temennya Muhamerovic. Ya, gue juga sangat terkejut ya. Apalagi ini bocah 18 tahun ternyata gila. Gue pikir Wonderkid udah, nih. Hah? Wonderkid. Iya, gue pikir 22 tahun, 23 karena secara fisik kayak usia-usia 22, 23.
Terus sudah itu bermain tim inti di timnas, bermain tim inti di tim pinjamannya ya Salzburg ya, dan udah golin dua digit lagi, golinnya belasan gol lagi. Jadi ini bukan sembarang pemain ya dengan usia segini. Jadi gue merasa terkejut dengan profilnya ketika menyelami, walaupun belum banyak menyelami, tapi gue termasuk terkejut. Dan gue lebih terkejut lagi adalah dia lebih memilih Juventus dibanding Chelsea dan Napoli. Ya iyalah, Juventus harusnya lebih baik ya dibanding Chelsea dan Napoli. Tapi gue rasa dia memilih Juventus dibanding Chelsea sih, menurut gue kita udah punya kemenangan ya. Juventus tuh di Chelsea ada inian loh, Xabi Alonso. Xabi Alonso Iya juga menarik ya. tau dilatih Iya, Xabi iya Alonso benar. harusnya. Angkanya kalau yang gue dapat adalah 33 juta euro, tapi kalau teman-teman mungkin ada angka yang terbaru lagi silakan. Angkanya 33 juta euro, terus bonus-bonusnya sampai 40 juta euro. Mahal juga sih untuk 18 tahun. Kita beli Ektator cuma 16 juta euro, 19 tahun. Mahal ini untuk 18 tahun, tapi ya itu sih 18 tahun lu udah tim inti. Udah tim inti itu udah gila banget. Udah tim inti di Liga Jerman, udah timnas main di Pildun sih. Oke lah, tinggal kita lihat apakah benar-benar sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Ya inilah yang pengen kita bahas. Nah, bagaimana Pondra melihat informasi yang sangat mendadak ini? Ya, Em, tidak ada woro-wiri. Diberitakan ada, tapi tidak ada woro-woro ini bakal deal. Tahu-taunya deal. Iya. Angkanya juga, gue juga belum tahu skema kontraknya akan seperti apa. Biasanya nanti setelah resmi akan ketahuan skemanya kayak gimana. Tapi bagaimana dengan respon lo ketika mendengar kabar pemain ini? Dari apa yang lo udah cari tahu dulu? Oke, gue ya cukup kaget ya dibandingkan Kolomuani ya. Karena Kolomuani kan emang beritanya udah setiap Iya. minggu tuh selalu ada terus. Dan Tapi ada kalau Lebigovic, woro-wirinya lagi. Ini model-model benar. gitu. Nah kalau si Karim nih, emang udah sempat baca berita-beritanya dari minggu lalu. Ya gue pikir hanya interest saja. Angin lalu lah, gue nggak Hmm. menganggap ini sebuah apa ya, sebuah operasi yang serius gitu. Kalau menurut gue, Juventus kan sering tuh kayak gitu tuh, interest sama ini, interest sama itu. Nanya doang Jadi ya, gue beli pikir, kagak. iya nanya-nanya doang, nanya-nanya doang, beli kagak. Ya udah gue pikir itu angin lalu aja. Biarin aja lah kalau emang ternyata Chelsea yang beli gitu kan. Gue pikir juga Ale Begovic juga belum belum teruji secara klinis gitu ya. Apakah ini benar-benar pemain yang top atau bukan? Ternyata malah justru memilih Juventus ya. Ini sebenarnya udah here we go belum sih? Masih Udah, Udah. udah, udah ya. udah. Ya hingga berita ini diturunkan kan sebenarnya belum ada berita statement resmi dari Juve ya sebenarnya. Tapi kalau dari beberapa pemberitaan dari Romano dan segala macam sih bilangnya udah here we go. Ya mudah-mudahan ini udah fix. Nah, tapi yang menarik ini adalah Ale Begovic tadi udah dibilang masih usia 18 tahun. Dan sedikit ralat, dia tim intinya bukan di Bundesliga Jerman ya, Bundesliga Austria. Karena dia dipinjemin ke Red Bull Salzburg di musim lalu. Oh, karena di Footmob masih Di Bayer Leverkusen ya. di Leverkusennya masih di tim junior dua musim lalu. Nah, Mm-mm. musim kemarin itu dipinjemin ke Salzburg. Nah, di Salzburg ini dia gacor nih, nyetak belasan gol deh, 11 apa berapa gol gitu. Asisnya juga lumayan lah, 3 apa 4. Padahal dia pemain sayap nih. Untuk ukuran pemain sayap dan pemain muda usia 18 tahun itu bisa nyetak belasan gol tuh menurut gue itu udah keren banget. Meskipun mainnya hanya di Liga Austria ya, kita tetap balik lagi. Ini dia masih baru terujinya di Liga Bundesliga Austria. Nah, di Piala Dunia kemarin dia golin satu dan golnya juga cukup bagus, syuting dari luar kaki kanan. Iya. Nah, di sini akhirnya gue melihat dan setelah gue kulik juga di Transfermarkt segala macam, ternyata Lebegovic ini cukup lengkap profilnya ya, badannya tinggi, posturnya Iya, 186 secara fisik cm. nggak kelihatan 18 tahun ini. Ya, terus juga dari cara bermainnya ini mirip Yildiz kalau gua ngelihatnya. Potekan-potekannya ini mirip Yildiz. Dan dia bisa bermain di banyak posisi. Sebenarnya posisi utamanya dia itu di left winger seperti posisi Yildiz, tapi di beberapa momen dia juga kadang bisa main di kanan. Di Bosnia juga kemarin beberapa kali dia ada di kanan. Jadi dia cukup bisa menguasai di banyak tempat ya, bisa di kiri, bisa di tengah, bisa di sebelah kanan. Dan yang menariknya lagi adalah Ale Begovic ini dua-duanya kakinya hidup nih. Kanan Oh kiri iya. cakep nih. Oh gitu. Cakep Ya, nih kanan betul. Iya, kirinya. coba gue lihat Footmob. Jadi Biasa banyak Footmob mana nih? gol-gol yang dia ciptakan di YouTube tuh baik waktu pas di Salzburg maupun di Bosnia itu dia banyak golin dari tendangan-tendangan jarak jauh yang kanan kiri dua-duanya itu bisa dihasilkan dari kedua kakinya dia. Jadi Hmm. dari kanan dia syuting dari jauh juga udah beberapa kali ada golnya, dari kiri juga sama.
Jadi menurut gua ini enak banget kalau kita punya Alej Begovic di kanan, Ilis di kiri nih. Apalagi mereka bisa switch kan, Iya, agak iya. buntu, nah mereka switch tuh. Ilis juga kan kadang main di kanan tuh, kalau dia buntu tuh. Alej Begovic bisa pindah ke kiri. Nah, apalagi dia punya kemampuan syuting jarak jauh yang bagus juga. Nah ini kan enak ya buat buat Juve yang beberapa kali tuh terbentur kan urusan urusan Iya. kayak gak ada yang berani syuting dari luar gitu. Paling paling Turam, Yilis juga Nggak sesekali punya doang. opsi itu. Iya, nah dengan ada Ale Begovic menurut gua ini menjadi sebuah pilihan yang menarik gitu loh buat Juventus. Ya cuman kekurangannya memang masih satu karena dia masih terlalu muda, usia 18 tahun, masih belum teruji secara klinis, mainnya masih di Liga Austria. Dan di Serie A kan kita tahu sendiri kan, bukan liga yang bersahabat untuk para pemain muda. Tapi nggak masalah sih, Yildiz aja ternyata bisa kok. Ya Iya, kan, iya, dengan iya. usia 18 tahun, 19 tahun, Yildiz ternyata bisa. Ya, mudah-mudahan Ale Begovic bisa segera beradaptasi di sepak bola Italia dan bisa masuk sebagai tim inti kita. Dan sepertinya kalau menurut gua kayaknya akan ada pemain yang dibuang nih. Chico ya. Kemungkinan Ciko, besar bisa Ciko. jadi Chico ya karena udah mulai ditaksir sama MU, Liverpool harga 50 juta. 50 juta kalau cash mah gue jual jual aja sih kalau Chico. Iya, Zegrova agak susah ngejualnya kan, apalagi iya. dia juga cederaan. Jadi menurut gue yang paling oke kalau misalnya bisa dijual itu Chico dengan kita jual 50 juta, tapi kita bisa dapat Ale Begovic dengan harga 30 jutaan dengan cara misalnya dengan cara nyicil kita masih belum tahu ya teknis detailnya seperti apa. Tapi kalau kita bisa dapetin Karim dengan dicicil atau kita loan dulu 5 juta 10 juta ke Bayer Leverkusen itu akan menjadi operasi yang sangat bagus sih. Apalagi kalau kita bisa ngejual Chico di harga 50 juta. Iya, 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 iya. Ya betul sih bahwa bahwa ini kayaknya nggak mungkin di posisi Ilis sudah ada Boga, di posisi kanan Iya, sudah ada Chico dan si Zegrova. Zegrova. Memang yang kiri ini kan nggak ada masalah sebenarnya. Ilis dan Betul. Boga kan punya kontribusi yang lumayan Ya, berganti-gantian. Boga sesuai dengan kontribusinya. Nah kanan ini bermasalah. ya, betul. Pertama, Zegrova nggak golin sama sekali, nol. Asis juga Wal- enggak. Walaupun banyak yang bilang bagus, tapi gue bilang bagusnya gimana sih orang kontribusinya nggak ada. Chico bagus attempt-nya, tapi outputnya nggak ada, Ya, Finishingnya jelek. ya kan? finishing, decision makingnya. Attempt-nya ada, attempt-nya, maksudnya untuk lu nge-shoot bisa menjadi shoot on goal tuh ada, Ya, untuk masuk penetrasi ke dalam kotak penalti ada, cuman untuk itu menjadi gol dan menjadi assist tidak ada. Golnya ada satu yang cakep tuh yang lawan apa tuh non yang Ya jadi Roma. Roma, terbaik Roma. Serie A tuh. Ya Ya, maksudnya, Roma. maksudnya dengan Sesekali-sekali doang gitu iya loh Sekali mainnya. doang, iya. dengan Chico yang mainnya Decision rutin, makingnya emang kurang. Iya, betul yang mainnya rutin seharusnya bisa mendekati Yildiz lah, 10 betul. gol, 9 gol. Ini kan 5 gol doang. Bedanya bisa setengah tuh sama Yildiz. Parah, bedanya bisa setengah sama Yildiz. Jadi emang Chico bisa jadi bisa kegeser nih. Hati-hati aja nih Chico nih. Tapi nggak tahu juga sih kalau Zegrovanya yang udah di loan ya. Keren amat ya kalau ada Kerim sama sama Iya. Chico sih. Keren Keren sih sih, menurut keren, gua. keren. Kalau sampai Keren. Chico sama Karim di kanan keren sih. Tapi kelihatannya kayaknya nggak mungkin dah. Kayaknya Chico deh. Dari mana duitnya Juventus? Datengin Karim kalau Chico-nya nggak cabut. Ayo, ayo, silakan yuk komentarin Karim. Ya, kalau dari gue ya, awalnya gue lihat 18 tahun mungkin dimasukin ke next gen dulu, tapi pas gue lihat atributnya sama statnya sama pengalamannya, ya ini mah udah langsung First masuk team. first Iya. team. Nggak 30 mungkin. juta nggak mungkin di next gen, Nggak 30 mungkin. juta. Bener. Nah ya, terus gitu, kalau gue lihat dari, dia kan pemain timnas juga nih, kemarin di Piala Dunia main 4 kali kan, intinya pemain ini ya sangat bagus gitu. Dan kemungkinan mungkin bisa menggeser Chico juga kalau misalkan main di kanan. Dan juga udah mencetak berapa 9 gol di Liga eh, Bundesliga-nya Bukan Bundesliga, Austria, Liga Austria. Bundesliga-nya Austria, dan juga sempat mencetak 2 gol di Europa League ya. Mungkin ini bisa Juve yang main di Europa League nih, Bang ya. Nah, Hmm. dia udah tahu nih atmosfer Europa League ini Benar, kayak benar, mana. benar. Benar, benar. Jadi mungkin yang dilihat dari beberapa tim-tim juga ya, mungkin ini pemain sudah matang di usianya dan juga posturnya 186 Enam. Iya, cm. secara postur ngeliat nih anak kayak bukan 18 tahun yuk. Iya, 18 tahun masih bisa nambah lagi sampai 21 tahun ya, nambah 2 cm, 3 cm ya oke lah nanti. Dan juga ini jadi winger profil juga, dia bisa mencetak gol. Ya, terhitung ada sekitar 11 gol dan juga 4 assist juga dia 11, kemarin 11 4 asis. ngegolin. Nah, dia kemarin ngegolin juga di Piala Dunia. Ini sebagai contoh bagaimana dia
mentalnya bagus gitu Bang. Sebagai pemain Hmm. muda, dia bisa ngegolin di Piala Dunia. Juga dia pemain reguler di timnas. Ya, Ciko kan belum reguler di timnas. Iya. Nah, ini si Ali Begovic ini udah masuk sebagai pemain reguler di timnasnya, ya, biarpun timnas Bosnia, tapi kan Bosnia kemarin ngalahin Itali kan, Itali nggak jadi masuk gara-gara Bosnia. Ya ini kemudian jadi satu Itali lagi apa aja. namanya cobaan dari tim Juve untuk merebanyakan skuad ya dari Chico, Edo. Nah ini mungkin si Karim Ali Begovic ini mungkin satu apa namanya percobaan yang sangat bagus gitu Mas. Ya, 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 ya. Ya, jadi emang ini adalah profil yang tadinya mungkin lu merasa ini punya buat next gen ya, karena ini 18 tahun. Tapi Ya ternyata setelah didalami lagi, oh dia udah jadi iya. tim inti Tim itu kan juga di timnas sudah main lebih dari 15 caps gitu, Bang. ya, Ya, ini mungkin Iya, uh, buat tim inti juga mungkin besok di Juventus menurut gue sih. betul, 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 betul. Ada nggak dia nanya Muharremovic dulu sebelum ditawar Juve? Gimana Juve? Udah santai aja di sono, ada Yildiz, nanti lu Jumatan bareng sono sama Yildiz. Sama si Nanya Pjanic Grompa. tuh kata gue mah. Hah? Nanya Pjanic. iya Oh, nanya oh, Ah Pjanic. iya oh, betul. di sana. Tapi kan terlalu jauh yuk Tuh. sama Pjanic. Om Miralem, tolong dong bantu. Terlalu jauh. Yang paling mungkin dia nanya Muharremovic dong. Iya, iya juga Juve sih Juve kemarin banyak Juve banyak satu pemain muslimnya sih, ya kan? Banyak pemain muslimnya dari Siapa dulu. lagi? Pogba, Khedira Oh, dari dari dulu banyak dulu. pemain Gua kira muslimnya. di tim ini. Pogba, Khedira, kan Pjanic, ada Iya, iya. Celik. Yildiz, Celik juga. Celik, ya. Celik. Maksud gua untuk kehidupan pemain muslim itu bukan suatu hal yang baru di Juventus. Dia bisa lebih mudah beradaptasi. Iya, Mungkin iya, beda iya. dengan klub-klub lain di kota lain kan, yang bisa jadi Nah, masjidnya jauh gitu. Iya, 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 iya. Ya, ya mungkin ada kemungkinan juga ya nanya Muharremovic dong. Ya kan Ya. setim dia di timnas Bosnia. Ah, gua jadi buang nggak sama Remek gitu. gue jangan ada kesempatan naik Iya. terus tim. Iya, 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 iya. Terus dia nelpon Yildiz. Tolong dibantu dong nih temen gua. Oke, ada lagi nggak terakhir? Gue masih meraba tentang Karim ini. Gue nggak terlalu banyak yang mau gue tanyakan. Tapi kalau lu mau ada tambahan terakhir, silakan. Ada Gua statement lu terakhir tentang Karim kalau ada, Sondra. gua berharap Spalletti itu bisa kayak waktu dia di Napoli memanfaatkan Kvicha ya, Kvaratskhelia Oh, yang out of nowhere. Kita nggak betul, tahu Kvaratskhelia tuh siapa gitu betul, tiba-tiba di betul. bawah Spalletti tuh jadi jago banget. Nah, gue berharap tuh Ale Begovic bisa kayak gitu tuh di bawah Spalletti tuh. Emang Iya, sekarang iya, kita udah ngeliat skillnya Ale Begovic, tapi gue berharap tuh dia bisa berkembang lagi, bisa eksplosif, bisa sukses, dan akhirnya betul. nanti bisa kita jual ke Real Madrid harga 150 juta gitu kan. Iya, iya, iya. Iya. Karena ngegolin 13 di Salzburg itu nggak terlihat, tapi ngegolin 7 gol, 8 gol di Serie A, Di Juventus, Liverpool iya, aja udah mantau Chico kan. betul, betul. Iya kan? Jadi emang Serie A walaupun bobrok sebenarnya, cuman tetap dipandang juga di persepak bolaan dunia. Ya buktinya kayak Chico aja masih masih Ya dipandang kan. buktinya Palestra dibeli berapa Nah puluh juta, betul, jadi Serie A ya. nggak bisa dianggap remeh. Coppola, Gua rasa Lewandowski. sih ini pemainnya mentalnya bagus Bang. Terutama dia kan memang dari kecil sudah tinggal di Jerman kan. Cuma Hmm. karena mungkin mengikuti orang tuanya, jadi dia pindah lagi untuk timnas Bosnia gitu. Tapi secara culture dan juga sepak bola dari kecilnya udah mental Jerman nih. Mungkinnya ini memang mental Eropa yang oke untuk Juve membangun skuad di musim depan sangat oke karena kita butuh mental-mental Eropa juara seperti ini di Juventus, Bang. Hmm. Oke ya, lumayan panjang juga kita bahas kali ini. Kita masih ada materi lanjutan lagi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah Zirzi. Zirzi, Zezi, gimana? Zezi. Zirzi. Ya, pemain Manchester United dikabarkan Juventus tertarik untuk meminangnya. Karena memang ini tetap berjalan even Randal Colomani, here we go. Hmm. Apakah mengganti David? Mungkin saja. Apakah mengganti Ekator? Mungkin saja. Ketertarikan Juventus ini dengan alasan bahwa Zirzi ini mampu menahan bola dengan kontrolnya, dengan bodinya, dengan posturnya. Bahkan terakhir Zirzi ini di pramusim golin juga bagus banget. Dan memang di Manchester United dia kesulitan berkembang ya. Dan dia juga ada minat untuk balik lagi ke Italia. Singkat aja nih Pondra nih. Dengan tipe-tipe yang tadi gua katakan secara singkat, apakah memang dibutuhkan, ya ini kayak Lukaku versi lebih lincah ya, Ya, mengontrol bola, menahan bola. Sebenarnya ini pemain udah diincar zaman Mota. Di Tuh, eranya betul. Mota nih bisa Karena dipakai ya. di Bolonya kan sebelumnya kan. Dia tidak striker murni,
cuman bisa bermain di nomor 10 juga. Ya. Menurut lu secara profil ini dibutuhkan nggak dengan posisi taktiknya Spalletti seperti ini? Singkat aja silakan. Iya, Spalletti kan emang seneng profil striker yang tinggi, ya kan? Karena Zirkzee ini 193 cm. Kita udah dapetin Colomoni yang juga sama tingginya. Kemudian ada Ekator. Jadi dengan datangnya Zirkzee menurut gua akan semakin melengkapi. Itu yang sebelumnya di video sebelumnya kita sempat nanya kan, lu kan ke gue kan, kira-kira udah cukup belum? Sebenarnya udah cukup, tapi belum ideal. Kenapa? Karena David tuh bukan striker idealnya si Spalletti, karena dia badannya pendek. Jadi dia mungkin akan lebih banyak bermain di belakang striker. Nah, kalau kita bisa datengin Zirkzee nih, kalau Muani, Zirkzee ganti-gantian, itu kan cakep banget tuh. Jadi menurut gua, apalagi kalau skemanya loan ya, kita nggak langsung beli, kita loan option Dubai. Menurut gua itu menjadi satu kesempatan yang nggak boleh dilewatkan kalau kita bisa mendapatkan peluang itu. Ya di MU kemarin, ya gua nggak tahu ya, kayaknya setiap pemain yang pindah ke MU selalu selalu fail ya. Dalam beberapa tahun terakhir tuh banyak failnya. Hoylund aja juga gagal pas balik pindah ke Napoli jadi gacor lagi. Kan harapannya gitu di MU mungkin emang MU-nya aja nih yang rusak nih. Tapi ketika balik, iya ketika di klub lain ternyata bagus-bagus aja tuh. Nah kan gue harapannya gitu kayak Hoylund. Jadi Kayak ya yang pindah ke Napoli siapa yang pemain Scotland dia? McTominay, ini ya kan? Kan harapannya seperti itu gitu. Makanya tapi secara profil ini adalah profil yang menurut gue dibutuhkan sama Spalletti. Postur tubuhnya ideal, posturnya, terus juga dari posisinya juga dia central forward. Ya memang bukan goal getter ya, bukan prolific striker, tapi itu bisa membantu dia untuk gaya-gaya striker yang bisa turun ke bawah dan juga bisa membantu build up serangan. Jadi menurut gue itu nggak boleh dilewatin sih kalau emang ada peluang buat bisa kita loan dulu gitu ya. Kalau kita loan kan enak nih nilainya nih. Kalau nggak bagus tinggal balikin, tapi kalau kalau bagus kita tebus gitu. Berarti kalau loan siapa yang harus keluar? David udah. Makanya gue bilang David itu bukan striker idealnya Spalletti gitu. Spalletti kan musim lalu karena ya udah ada nih bocah nih. Di bocah udah ada. Kayaknya hampir Juventus nggak masalah di David keluar. Nggak apa-apa emang kan ya, nggak apa-apa kan ya. Dan satu lagi ingat loh, ya ini kita apa namanya teori kita bahwa striker yang nyetak gol perdana di Serie A berikutnya keluar. Mitosnya. Musim lalu yang golin pertama itu David lawan Parma. Betul. Nah, ini tinggal dikit lagi nih. Itu si ini ya, Iling. Bukan. Sebelumnya sih yang Iling, bukan Iling yang lawan Como. Bang Mula. Iya, Bang Mula. Sebelum lagi Chiesa. Ada Dybala sebelumnya. Ada Dybala, Chiesa, Kulusevski. Keluar semua tuh. Benar. Ingat semua ya. Itu. Cabut. Maka ini tinggal kita buktikan nih. Ini musim ini jangan sampai nih. Si Colomoni golin duluan nih. Kita kasih ke pemainer saja kalau gitu nanti. Iya. Oke, silakan Bio. Langsung Zirkzee ini sebenarnya dia bukan striker 9 benar, bukan gol. Tapi gue pengen nanyanya ini deh, masalah mengenai apakah Juventus bisa mendapatkan secara skema pinjaman, menurut lo good deal nggak buat Juventus mendapatkan skema pinjaman? Peluangnya gede nggak sih? Ya kalau pinjaman mau oke-oke aja sebenarnya, karena dia bisa kita tes dulu nih apakah cocok dengan strateginya si Spalletti ini, karena memang Spalletti musim kemarin dikasih striker yang mini-mini semua. Kita lihat kemarin, kalau ada umpan crossing nggak bisa dapat. Gak ada nyundul. Nyundulnya kayak Mario Bros dong. Niatnya sih ada, mau nyundul, cuma nggak pernah kena aja tuh bola. Jadi kita kalau ada opsi-opsi crossing nggak bisa sama striker nih. Nah musim ini kan keren-keren nih. Ada Ekator, kalau udah sembuh ya. Terus kalau itu ada Colomani. Kalau ada Zirkzee lebih oke lagi sebenarnya, kita main bola-bola atas. Terus juga masih ada Milik biarpun jadi tim percobaan medical, mungkin kalau main juga tetap dikasih bola-bola crossing juga. Nah kalau gue sih di bolongnya dia oke, mencetak 11 gol dari 34 pertandingan, ya mungkin ini kalau misalkan balik lagi ke Serie A si Zirkzee bisa sakti lagi di bawah Spalletti, dan juga dia sudah aman kan sama culture-nya Serie A. Ya terbukti kemarin McTominay dari MU ke Serie A oke. De Bruyne juga sebenarnya kalau nggak cedera main di Serie A di Napoli juga oke. Nah mungkin ini Zirkzee sebagai pembuktian kalau misalkan dia pindah ke Juve mungkin bisa membuka keran golnya lagi. Di United cuma 3 gol musim lalu kalau nggak salah. Iya.
Dia susah berkembang lah di sana. Iya, makanya dia kalah sama striker-striker yang lain mungkin lebih. Jarang main juga soalnya. Mainnya cuma 1 menit, Iya, 17 menit jadi super gitu. sub doang. Itu juga super Iya. super juga. Jadi jarang ngegolin juga. Nah, mungkin di Juve ini kalau misalkan harganya oke, skemanya oke, gue sih sangat setuju kalau dia jadi tandemnya Kolo Muani atau bisa menjadi vice-nya Kolo Muani di Juve musim depan gitu, Bang. Emang cakep sih. Tapi kalau seandainya Zirkzee ini sudah datang di era Mota, mungkin Mota aman kali ya. Itu puzzle Mota sebenarnya Emang, memang dari aneh juga sih Bolonya. musim itu. Ya, ada aja yang mau dipengenin nggak dapet. Kayak kalau Mani dipengenin sama Tudor nggak dapet. Tapi datangnya malah sekarang semua nih, Spalletti. Oke, kita langsung terakhir mengenai Suzuki ya. Suzuki ini kita lihat bahwa Suzuki ini karena kan Dibu Martineznya ini agak stuck ya, stuck antara Aston Villa melihat Juve nawarnya kerendahan. Juve juga punya alasan karena si Dibu Martinez ini sudah cukup berumur, dia pengennya di bawah 10 juta euro. Aston Villa ngerasa itu terlalu nggak menghormati ya. Juga sih 8 juta euro, gila loh. Aston Villa pengennya di atas 10 juta euro, 15 juta euro atau 12 juta euro. Nah, terus beralih nih katanya ke Suzuki. Nah, Suzuki sendiri dipatok harga 30 nggak boleh kurang. Dan Suzuki juga katanya diincar Paris Saint-Germain, tapi Suzuki-nya sendiri bilang pengennya ke Juventus saja. Karena kalau ke Paris dia langsung head to head sama yang kipernya yang kemarin, yang kiper yang gondrong itu ya, siapa sih namanya? Ya, Gimana? Savonov. Savonov. Jadi masih Safonov. masih dia masih berebut tempat lah. Jadi nggak Kiper. nggak Kayak bukan fix kiper ya? inti. Kayaknya kalau ke Juventus kan tawarannya pasti inti kan, karena ganti Digre kan. Mungkin Ya. Suzuki mesti melihat itu. Nah, menurut lu gimana nih? Investasi buat kiper 30 juta euro lagi, usia muda, pemain Serie A dan pemain Jepang keturunan. Kayaknya asing banget ya ngeliat main Jepang tapi begini. Iya. Nah, Mukanya gimana menurut Jepang, lu nih? mukanya. Karena Martineznya udah stuck, ataukah tetap nungguin Martinez, Ndra? Oh, gimana? Gue sih masih tetap berharap Martinez ya, karena ya apa namanya idenya Spalletti kan pengennya kiper yang berpengalaman gitu. Berpengalaman ini dalam arti bukan cuma dari segi usia, tapi dari segi jam terbang dan juga mental. Hmm. Ya Martinez nggak perlu diragukan lah ya, dia di Ya. Argentina udah juara Copa America 2 kali, juara Piala Dunia, masuk final. Kemarin main di final juga bagus. Bahkan PD dia bisa sampai adu penalti tapi ternyata kebobolan juga dan akhirnya kalah. Tapi menurut gue ngelihat Martinez gaya mainnya kemarin di final Piala Dunia kayak gitu, gue sih percaya diri banget kalau Dibu tuh bisa bisa keren di Juventus gitu. Gua tetap masih berharap kejar Ibu masih Martinez terus. lah. Ya, kejar Martinez lah meskipun masih udah usia 33, tapi kan kiper masih bisa 3 sampai 4 tahun lagi lah sampai usia 37 masih oke lah kalau buat kiper. Secara profil oke, secara postur oke dan Dibu belakangan udah lebih bijak ya, udah nggak kayak waktu 2 tahun 3 tahun lalu yang banyak selengan-selengan gitu. Hmm. Udah banyak video-videonya dia sekarang udah lebih dewasa gitu, udah lebih banyak mengayomi teman-temannya. Nah, sementara kalau si Suzuki ini menurut gue masih terlalu muda dan ya pengalamannya belum banyak gitu. Dia bahkan belum pernah bermain di Liga Champion. Mainnya sekarang masih di Parma. Di timnas Jepang pun ya bagaimanapun timnas Jepang ya. Jepang kan levelnya level Asia nih. Kemarin di Piala Dunia pun ternyata juga yang kita harapannya Jepang bisa jauh melangkah ternyata baru cuman sampai di babak 32 besar. Artinya masih butuh banyak pembuktian kalau buat si Suzuki. Jadi pendapat gua sama seperti di video gua di awal bulan ini ya di bulan Juli, gue sempat bilang bahwa kalau kita ngincarnya Suzuki dengan harga 30 juta, menurut gue jadi kontraproduktif. Karena apa? Karena tujuan awalnya Juve si Spalletti ini kan butuh kiper yang berpengalaman gitu. Sementara kalau kita datenginnya Suzuki, emang sih dia masih muda, jangka panjang dan secara gaji juga mungkin lebih lebih Murah. lebih Oh. murah. Tapi ya nggak mencapai tujuannya gitu loh menurut gua. Tujuannya kan lo ngincer kiper yang berpengalaman dan kiper yang punya mental kelas dunia, level itu udah yang kelas dunia banget. Jadi kalau dibandingin sama Dibu, ya gue lebih milih Dibu. Juara Piala Dunia coy. Gitu. Jauh gitu perbandingannya antara lu Suzuki sama Dibu. Kecuali satu Bono, satu Dibu. Nah itu masih oke lah si Yasin Bono. Dua-duanya sama-sama kiper Piala Dunia. Satu ya udah nyampe semifinal juga lagi si Bono. Tapi kalau dibandingin Vicario. Vicario juga menurut gue masih menang si Dibu. Tapi Vicario menurut gue ada jam terbang di Italia kan. Di Tottenham juga masih oke. Dia main di Liga Eropa, juara Liga Eropa.
bermain di Liga Champions juga gitu. Tapi kalau Suzuki kan dia belum memenangkan apapun. Ya paling sama Jepang aja. Tapi ya levelnya Jepang gitu kan, dia level Asia. Yang timnya nggak sekompetitif di Eropa atau di Amerika Selatan. Iya, iya, iya. Ya memang memang sebenarnya Juventus posisinya sama Dibu tuh masih pending sih. Iya. Tapi sama Suzuki juga dijalanin. Jadi nggak tahu nih sebenarnya Juventus sih maunya siapa sih? Pokoknya Atau bisa juga bluffing, bisa juga strategi bluffing. Jadi Yang bluffingnya ke seolah-olah siapa? bluffingnya ke Suzuki. Oh, ke Sebenarnya masih Suzuki. ngincer si Dibu, Aston Villanya biar getir nih ya. Oh, Juve ternyata udah mengalihkan ini. Ternyata enggak. Atau bisa juga buat ngegocek tim lain kan bisa juga. Supaya tim lain ngebeli Suzuki dengan harga yang lebih mahal. Nah, Juve akhirnya ngincer target lain yang ternyata bisa di under radar. Bisa jadi bukan Dibu, bisa jadi bukan si Suzuki, tapi ternyata bisa jadi Vicario atau siapa gitu yang Ya, tidak yang under radar gitu kan. atau Meret si Napoli kan Iya, nggak under masuk. radar. Jadi kan bisa juga gitu strategi transfernya. Yang diramein siapa, padahal yang di bawah Iya, tanah iya. underground siapa. Gue nggak bisa memungkiri itu setelah 3 pemain Celik. Celik, Selik. Ekator dan Ale Begovic kan under Iya. radar semua kan. Ekator Tahu-tahu tuh kalau rame tuh Ekator bisa dibeli tim Inggris tuh. Kalau rame, kayak Palestra kan, udah rame sama Inter nih. Ya Chelsea mah enak, gak perlu scouting dia. Udah diincar Inter mah udah ketahuan nih pemain bagus. Udah tinggal bayar 50 juta. Inter cuma 40 juta nih, gue kasih 50 juta. Udah kelar. Makanya emang harus underground kalau kalau mau ngerekrut pemain-pemain muda Italia, ya Iya, makanya iya, menurut iya. gue itu strategi yang bagus sih dari si Carnevali waktu pas ngerekrut Ekator. Ya kita lihat aja apakah di kiper ini sebenarnya di antara dua ini atau ada underground ya Ya, waktu yang menjawab ya. Nah ya. kalau Bio sendiri gimana? Suzuki-nya udah milih Juventus sebenarnya dan sampai ngerame-ngeramein konten modus-modus memilih legendnya adalah Buffon. Mengulangi, Epic ya. Bisa jangan sampai ya. mengulangi kesalahan yang sama di Gre ya. Ada apa? Bukti digital. Ya kalau gua mah yang penting di grey out dah, mau kipernya siapa kek Ya, gue musim setuju. depan. Sebenarnya gue nggak ada masalah sih siapa aja kiper ya. Intinya di Gre-nya yang out. Karena kalau di antara Iya. kedua ini yang tadi dibilang Mas Pondra dibuat tahu ini si Zion Suzuki ini, ya gue sih oke-oke aja yang mana mau datang ke Juventus ya. Kalau secara pengalaman dan kebutuhan Juventus ya memang harusnya Dibu yang datang. Cuma mungkin dari segi apa namanya harga dan juga gaji kan belum deal juga nih sama pemainnya sama Harga mah murah di Bu. iya, Sebenarnya 12 tapi 12 juta. sama juta euro atau 15 juta, 12 juta euro lah katakan. Udah bisa iya ngangkat Dibu ini. sama Aston Villanya kan belum deal juga. Tapi kalau kita mau ngambil si Zion di akhirnya, memang ini memang apa namanya jangka panjang ini skalanya karena Juventus kan kemarin gua baca dia ingin mengembalikan Juventus ke sebagai eh, tim-tim muda, pemain muda gitu. Nah ini cocok kalau untuk si Zion Suzuki ini masuk ke Juventus. Dia udah memilih Juve juga Iya, sekarang. udah milih Juve dia. Dan juga kalau untuk kelihatan dari startnya di 2 musim ke belakang pernah 7 kali clean sheet, 5 kali clean sheet. Dan untuk tim Parma ya oke lah ini. Dan juga dari segi postur 190 cm ya termasuk yang oke juga 190 cm buat seorang kiper yang muda masih mungkin masih bisa nambah lagi tingginya kan. Dan juga kalau dari secara apa namanya kemampuan ya sosok aja sih mungkin dari Zion Suzuki ini gue cocok sama Mas Pondra tadi dia masih muda dan hanya main di Parma dan juga negaranya pun Jepang gitu. Dari segi apa namanya pengalaman di negaranya juga masih kurang kompetitif ya karena memang dia juga nggak pernah main di Liga Eropa di luar Serie A. Tapi memang Iya. Juventus harusnya mencari kiper yang mateng lah kalau nggak Dibu atau yang lain mungkin bisa dihadirkan ke Juventus. Gue lebih suka Vicario sih kalau memang dari segi profil dan juga pengalamannya bang. Ya, gua nggak ada masalah. Dua-duanya nggak ada masalah. Kenapa kalau Suzuki nggak ada masalah? Selandainya selama lini pertahanannya juga masih cukup proper ya. Bremer masih ada, terus tambahan datang lagi. Sisi kanannya juga diperbaiki. Kan ada Kalulu sebenarnya kan. Sisi kirinya juga masih tetap ada Cambiaso. Selama masih proper lini pertahanannya, buat gue Suzuki nggak masalah. Tapi kalau misalkan Bremer cabut, terus yang datang nggak tahu nggak jelas siapa, ya jadinya di Ibu sih mendingan. Jadi Bremer gue lihat cabut, Bremer lihat cabut kipernya masih di Gray kan kacau ya. jadi karena buat gue kiper itu bukan terpisah dari lini pertahanan. Buat Satu gue unit.
satu unit dengan lini pertahanan. Nggak bisa dipisahkan berbeda lini, nggak bisa. Jadi dia harus satu lini. Kiper tuh harus komunikasi sama back. Bayangin Buffon tuh sering banget komunikasi sama BBC kan. Sering banget untuk komunikasi terus. Lu posisi lu udah terlalu jauh, terlalu tinggi. Pasti komunikasi terus. Jadi gue berharap betul bahwa kiper nanti bisa juga ngerti tentang satu unit pertahanan, bukan cuma bekerja untuk dirinya sendiri. Kayaknya Digri nggak pernah ngomong deh sama Bremer. Kayak segan deh sama Bremer deh. Mungkin Harus kalau Dibu lebih lebih nggak segan kali ya untuk komunikasi sama Bremer, komunikasi sama ya Kalulu, komunikasi. mungkin back-backnya juga pada segen Bang kalau sama Dibu karena Dibu kan udah pernah ngangkat Piala Iya, Dunia jadi juga. buat gua tuh kiper harus merasa satu unit sama back. Dia harus komunikasi. Posisi lu udah terlalu tinggi, posisi lu lebih terbuka kan. Kiper lebih punya positioning kan melihat pemain-pemainnya kan, Hmm. gitu. Misalkan manggil, woi turun apa sih? Kiper tuh harus komunikasi sebenarnya. Kalau kiper jarang komunikasi, ya, ya dia kayak pemain di lapangan sebenarnya. Kiper tuh harus rame, gitu. Jadi buat gue sih Suzuki nggak masalah pun kalau pertahanan kita masih proper. Tapi kalau pertahanan kita udah acak-acakan nih, Bremer cabut terus nggak tahu gantinya siapa. Terus udah itu ya apa Cambiaso cabut dan gantinya nggak tahu siapa. Kalau jadi menurut gua mendingan Dibu sih. Jadi lihat nanti backnya kita siapa lah. Tapi yang paling penting adalah posisi kiper ini di grey out. Itu yang lebih penting dibanding siapa yang datang. Oke, mungkin itu aja kali ya dari kita bahwa kita udah cukup banyak ngomongin Karim. Kita udah kaget melihat Karim ya. Mudah-mudahan nih seperti Karim-Karim yang lain. Karim Adeyemi dan Oke. Karim Benzema. Namanya udah bagus nih buat pemain bola nih, Karim nih. Rata-rata bagus nih, jadi pemain bagus. Terus kedua tadi kita ngomongin Zigzi ya. Ini menjadi menarik sih kalau emang ada Kolomani juga dan ada Zigzi juga ya sih. Jadi kelihatan keren sih Juventusnya ada Ale Begovic. Weh, keren juga sih. Jadi menarik sih. Terus terakhir ada ngomongin Suzuki. Ya teman-teman gimana responnya terhadap tiga berita yang kita hari ini sajikan? Apakah teman-teman merasa optimis melihat berita-berita ini ataukah masih skeptis atau malah pesimis? Oke, ada lagi tambahan singkat saja. Ada Pandra tambahan dari tiga berita ini? Sudah cukup? Tambahan Here we go, here we Bio? go. Hah? Here we go aja, here we go. Oke, dari Bio. Ya, tungguin aja Hirigo misterius dari Oh iya Juventus. benar. Ya menarik yang misterius-misterius ini sebenarnya ya. Iya. Yang diberitain siapa, yang Here We Go siapa. Emang yang menarik ini sih sebenarnya di musim ini. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Final Fide. Forza Forza Juve. Juve.